Perkenalkan, nama saya Prima Wibisono, NPM 177000086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan sistem motorik. Nah, pada sistem motorik tersebut kita sudah mengetahui terdapat beberapa kelainan-kelainan atau sindrom pada sistem motorik tersebut. Yaitu yang pertama ada sindrom lower motorik neuron. Nah, pada sindrom lower motorik neuron tersebut mempunyai gejala yaitu lumpuh, atoni, atrofi, dan arefleksi. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu ada sindrom upper motorik neuron. Nah, gejala pada upper motorik neuron tersebut adalah lumpuh, hipertoni, hiperrefleksi, klonus, serta refleks patologis. Kemudian yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan sistem motorik. Yaitu yang pertama ada inspeksi, kemudian yang kedua ada palpasi, yang ketiga adalah gerakan pasif, kemudian yang keempat adalah gerakan aktif. Yang pertama inspeksi. Inspeksi adalah kita melihat keadaan dari pasien, yaitu ketika sikap berdiri. Nah, sikap berdirinya bagaimana? Apakah kepalanya tegap lurus, kemudian bahunya juga sama antara kanan dan kiri, kemudian badannya bagaimana, postur tubuhnya bagaimana, seperti itu. Nah, apabila mengalami kelainan, contoh halnya seperti Parkinson. Nah, pada kelainan sindrom Parkinson tersebut itu keadaan berdirinya itu kepala dan leher itu dibungkukkan ke depan, kemudian lengan dan tungkai itu berada dalam fleksi, jadi tidak normal selayaknya orang pada umumnya, seperti itu. Kemudian cara berjalannya juga, ketika berjalan itu bagaimana, apakah layaknya seperti orang pada umumnya ataukah mungkin terdapat kelainan seperti mungkin berjalannya itu mengkangkang kakinya, atau mungkin menggunting, atau mungkin sempoyongan, seperti itu. Contoh halnya adalah pada hemiparese. Hemiparese itu oleh gangguan sistem piramidal di mana lengan berada dalam sikap fleksi. Kemudian pada tungkainya, sedangkan pada tungkai itu dalam keadaan ekstensi. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita melihat keadaan berjalannya, kita juga bisa melihat ukurannya dari tangan tersebut, tangan maupun bagian-bagian tubuh lainnya, apakah hipertrofi, kemudian antara otot kanan dan otot kiri itu apakah ukurannya sama, kemudian apakah terjadi hal lain yang berbeda antara kanan dan kiri, apakah simetris atau tidak, seperti itu. Kemudian pada tahapan inspeksi tersebut kita dapat melihat beberapa macam ya gerakan abnormal. Nah, gerakan abnormal ini merupakan gerakan yang volunter, gerakan yang ditimbulkan oleh otot-otot volunter namun tidak terkendali. Nah, nilainya secara klinis itu dapat digunakan untuk menilai diagnosis, kemudian menilai gejala dan lokalisasi penyakit saraf hingga yang serius, hingga ke penyakit yang cukup serius. Nah, contoh pada gerakan abnormal itu seperti tremor, kemudian ada korea, kemudian ada atetose, kemudian ada distonia, kemudian ada tic, kemudian ada spasmetik, balismus, dan fasikulasi. Itu gerakan abnormal. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang tahapan kedua adalah palpasi. Nah, untuk palpasi itu kita memegang bagian-bagian tubuh si pasien, terutama ekstremitasnya.
Jadi agar tidak menyinggung atau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara pemeriksa dan pasien. Contoh, kita bisa izin kepada pasien untuk memegang tangannya, kita pegang, kemudian kita menanyakan kepada pasien, "Pak, apa yang dirasakan?" "Ya, saya merasakan sentuhan di tangan kiri, di lengan kiri, di telapak tangan, di bahu, kemudian di tangan, di bagian selainnya, kanan maupun kiri, kemudian di kaki juga dipalpasi." Sekaligus kita melihat konsistensi dari otot tersebut, apakah hipertrofi atau atrofi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan gerakan pasif. Nah, untuk gerakan pasif ini kita meminta kepada pasien untuk tidur berbaring terlentang dengan merilekskan semua ototnya, menenangkan semua ototnya, rileks mungkin. Kemudian kita sebagai pemeriksa yaitu menggerakkan beberapa bagian tubuh pasien, terutama di area persendian. Contoh seperti siku seperti ini, kemudian bahu digerakkan juga, lutut digerakkan juga, seperti itu. Nah, pada gerakan pasif itu pasien tidur terlentang, kemudian pemeriksa menggerakkan dari beberapa ekstremitas. Contoh seperti tangan digerakkan bahunya ke atas ke bawah dengan seizin pasien, kemudian sikunya juga. Nah, kita menggerakkan tangan atau mungkin kaki atau mungkin ekstremitas terutama di persendian milik pasien tersebut. Nah, normalnya ketika kita menggerakkan, kita tidak merasakan tahanan dari pasien tersebut gitu. Jadi karena memang harus lemas, harus dirilekskan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada gerakan aktif. Nah, untuk gerakan aktif ini kita meminta pasien untuk posisi duduk. Nah, untuk posisi duduk pasien memfleksikan kedua sikunya, kemudian memeriksa, menginstruksikan kepada pasien untuk menahan, dan kemudian si pemeriksa menariknya. Jadi kita melihat seberapa kuat tahanan dari pasien tersebut. Nah, pada pemeriksaan gerakan aktif ini kita ada 6 penilaian, mulai dari 0 tidak ada kontraksi hingga 5 yaitu normal. Nah, dikatakan normal apabila terdapat tahanan dari tangan pasien yang cukup kuat, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ucapan maupun apa yang saya sampaikan.